Hello everyone, hari ini kita akan membahas mengenai derajat keasaman atau pH. Air merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup sangat bergantung pada air dalam mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia. Salah satu parameter kualitas air adalah derajat keasaman atau pH. Pada konsep pH, P berasal dari kata potens yang berarti pangkat, dan H adalah tanda atom hidrogen. Untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, digunakan skala pH yang dinyatakan dengan angka 0 sampai 14. Larutan yang bersifat asam akan menunjukkan pH kurang dari 7. Makin kuat sifat asam suatu larutan, makin banyak ion H+, dan makin kecil pH larutan. Larutan yang bersifat basa mempunyai pH lebih dari 7. Makin kuat sifat basa, makin banyak ion OH- dalam larutan dan makin besar pH-nya. Sedangkan larutan yang bersifat netral adalah larutan yang tidak bersifat asam atau basa dan mempunyai pH sama dengan 7. Batas-batas pH di mana indikator mengalami perubahan warna disebut trayek perubahan warna indikator. Dengan mengenali trayek pH dari berbagai jenis indikator, kita dapat mudah memperkirakan pH suatu larutan. Contoh soal trayek pH. Berapakah harga pH pada sampel tersebut? Pada soal, didapatkan air limbah berubah warna menjadi merah ketika diberikan metil merah, sehingga pH-nya adalah 4,2. Kita buat garis ke arah kiri. Selanjutnya, air limbah berubah warna menjadi kuning ketika diberikan brom timol biru. Artinya, pH-nya adalah 6. Dapat kita gambarkan garisnya ke arah kiri. Selanjutnya, air limbah menjadi tidak berwarna ketika diberikan fenolftalin, sehingga pH-nya adalah 8,3. Sehingga dapat kita tuliskan dan kita tarik garis ke arah kiri. Bisa kita lihat pada gambar bahwa daerah yang mendapatkan arsiran paling banyak adalah daerah kurang dari sama dengan 4,2. Sehingga pH air limbah dari data di atas adalah kurang dari sama dengan 4,2. Ada beberapa cara untuk menentukan pH larutan, yaitu dengan menggunakan indikator universal, pH meter, dan melalui perhitungan. Yang pertama adalah indikator universal. Penggunaan indikator universal sangat sederhana, yaitu dengan dicelupkan pada larutan atau ditetesi dengan larutan yang akan diukur pH-nya, kemudian bandingkan perubahan warna yang terjadi pada peta warna yang tersedia. pH meter adalah alat pengukur pH dengan ketelitian yang sangat tinggi. Cara menggunakannya sangat sederhana, yaitu dengan mencelupkan pH meter ke dalam larutan yang akan diperiksa, kemudian baca skala yang ditunjukkan oleh jarum atau angka pada pH meter. Selanjutnya adalah perhitungan kimia. Perhitungan mengenai konsentrasi H+ atau OH- selalu menyangkut bilangan yang sangat kecil. Bilangan tersebut dinyatakan dalam harga logaritma negatifnya. Lalu bagaimana cara menentukan pH melalui perhitungan kimia? Kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa!